Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Dahlia, yang saya hormati Ibu Lela, yang saya hormati Ibu Rista, Ibu Iis, yang saya hormati seluruh pemirsa yang ikuti acara kajian pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti acara kajian Muslimah online yang diadakan oleh Majelis Taklim Masjid Al Ihsan Permata Depok dengan Majelis Taklim Al Ikhlas Permata Depok sektor Virus. Pemirsa, judul kita hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Apa sih yang namanya hijrah? Hijrah itu artinya ada 3. 1. Hijrah itu artinya meninggalkan perbuatan. Yang kedua, meninggalkan pergaulan. Yang ketiga, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 1. Hijrah itu meninggalkan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah daripadanya. Apa artinya? Sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, apalagi yang diharamkan oleh Allah, kita harus meninggalkannya. Ini hijrah yang pertama. Boleh jadi kemarin, kalau ngutang nggak pernah bayar, hijrah sekarang, bayar dong. Boleh jadi kemarin, nggak pernah sholat, jadi sholat. Kemarin jauh dari agama, sekarang dekat dengan agama. Kemarin jarang menyentuh Al-Quran, sekarang baca tuh Quran. Boleh jadi kemarin Quran cuma dibaca doang, sekarang ditadaburkan. Baca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Hijrah lagi, isinya diamalkan dalam hidup. Contohnya kemarin dia ini pelit, sekarang derma. Nah, itu. Ini adalah hijrah yang pertama. 2. Hijrah yang kedua meninggalkan pergaulan. Rasul bersabda, kalau kalian punya teman dengan siapapun silakan. Tapi kalau kalian punya sahabat, kalian harus pilih-pilih sahabat. Diri kalian dilihat oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan selalu bersama-sama dengan orang-orang yang benar, yang jujur, yang baik. Kenapa? Pergaulan sangat berpengaruh dengan diri kita. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kalau kamu bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium bau wangi. Kalau kamu bersahabat dengan tukang las, walaupun tidak ngebantuin ngelas, minimal kamu bisa mencium bau asap. Nah, kalau kita hijrah yang kedua, artinya pergaulan kita rubah. Kalau kemarin maaf dalam tanda kutip misalnya, bergaul dengan orang-orang preman, sekarang bergaul di majelis taklim. Kalau kemarin perginya ngayap kemana-mana bersosialita yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, sekarang manfaatkan waktu Anda, umur Anda bersosialita dengan orang-orang yang baik, yang mengarah kepada agama yang benar, bukan dengan yang negatif. Kalau kemarin bergaulnya di tempat mana, sekarang di majelis taklim, ke musola, ke masjid, itu loh yang namanya hijrah yang kedua, yaitu meninggalkan pergaulan. Robah pergaulan kita. Kenapa? Karena lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada seseorang. 3. Yang namanya hijrah yang ketiga, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Rasulullah sendiri hijrah hanya 2 kali. Yang pertama beliau hijrah ke Thaif, menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Beliau sangat-sangat berharap agar warga Thaif masuk agama Islam, tapi ternyata beliau kecewa. Karena ternyata mereka menolak beliau, bahkan sejarah mengatakan mereka menolak dengan cara kasar, ditimpukin batu, kakinya berdarah, mukanya berdarah, bahkan ada yang mengatakan giginya copot 3. Namun ketika beliau ngaso duduk di bawah pohon, datang Jibril. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengangkat gunung tadi? Gunung yang di depan sana. Buat apa kata Rasulullah? Buat aku angkat menimpuk orang-orang yang menjahatimu. Rasul mengatakan, jangan Jibril. Karena mereka menolak aku, boleh jadi mereka tidak tahu siapa aku. Tapi aku berdoa kepada Allah, semoga Allah membuka hati mereka. Minimal anak turunan mereka dapat hidayah dari Allah. Nah, ini pelajaran buat kita. Bahwa tidak boleh balas kejahatan orang lain dengan kejahatan, tapi balas dengan doa yang baik agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ini yang paling kita sangat mengetahuinya. Namun ternyata beliau dihijrahkan oleh Allah berkali-kali. Coba kita lihat sejarah. Ketika beliau dalam kandungan Ibu Aminah, usia kandungan 5 bulan, ayah Abdullah meninggal dunia. Bukan tanpa sengaja. Sengaja oleh Allah dimeninggalkan. Karena seorang ayah kalau punya anak laki-laki pasti dia mengatur, mendidik, mengarahkan sesuai dengan harapan dia. Sementara Allah Subhanahu wa taala dia menginginkan agar Muhammad seorang nabi yang hebat, seorang rasul yang paling hebat di alam dunia, yang mumpuni, yang luar biasa. Maka sengaja oleh Allah ayah Abdullah meninggal dunia. Ini dihijrahkan oleh Allah. Agar beliau tidak diarahkan, dididik oleh ayahnya. Karena Allah punya harapan tersendiri. Allah punya cara tersendiri. Ini caranya 2. Ketika beliau lahir ke alam dunia, yang menyusukan beliau bukan ibu kandungnya Ibu Aminah. Tapi Ibu Halimatus Sa'diyah. Ibu Halimah yang rumahnya di kampung Sa'diyah. Kenapa? Karena Allah punya rencana Muhammad akan dijadikan seorang pemimpin yang hebat di alam dunia. Sementara saat itu Mekah adalah kota metropolitan. Kota provinsi kalau kita mas sekarang. Ramenya luar biasa. Banyak kejahatan. Banyak dosa dan banyak maksiat. Agar Muhammad tidak terkontaminasi dengan lingkungan tadi. Maka sengaja oleh Allah dihijrahkan. Kemana dihijrahkannya? Ke kampung Sa'diyah. Dibawa oleh Ibu Halimah di kampung Sa'diyah. Yang tenang, yang tentram, yang damai. Ini dihijrahkan. Sejarah pula yang mengatakan kepada kita ketika beliau berusia 5 tahun. Putra kandung daripada Ibu Halimah lari tergopoh-gopoh mengatakan bahwa Muhammad ada yang menyembelihnya di sebuah kebun. Ibu Halimah lari tergopoh-gopoh dilihat ternyata Muhammad anak angkatnya yang usia 5 tahun sedang berjalan. Ditanya, ada apa? Muhammad mengatakan, tadi ada orang yang membelah dada saya. Ini Jibril. Ulama mengatakan, Rasulullah itu ada yang mengatakan 2 kali, 3 kali dibedah dadanya. Ini yang pertama. Nah, Ibu Halimah dengan suaminya tentu ketakutan. Khawatir terjadi apa-apa dengan anak angkatnya. Maka pada beliau usia 5 tahun dikembalikan kepada ibu kandungnya Ibu Aminah. Dihijrahkan lagi. Sejarah pula yang mengatakan kepada kita, dalam asuhan Ibu Aminah hanya 1 tahun. Dikatakan dalam sejarah ketika Ibu Aminah putranya Ahmad yang usia 5 tahun saat itu sudah setahun bersama beliau, artinya sudah usia 6 tahun. Ziarah ke kuburan ayah Abdullah, pulang ziarah beliau sakit kemudian meninggal dunia. Nah, ini sejarah. Artinya beliau diasuh oleh ibu kandungnya hanya 1 tahun. Meninggal lagi ibunya, siapa yang asuh beliau? Kakeknya Abdul Muthalib. Artinya dihijrahkan lagi oleh Allah. Dalam belayan ibunya hanya 1 tahun. Yang namanya Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad, seorang gubernur Mekah yang sangat hebat, yang sangat kaya raya, yang adil dan bijaksana, yang sangat mengayomi rakyatnya, sangat disukai kawan maupun lawan. Bagaimana caranya?
Karena Allah menginginkan Muhammad jadi seorang pemimpin yang hebat. Sengaja tinggal dengan kakeknya ini lebih lama daripada ibunya. 3 tahun. Usia beliau 6 tahun sampai 9 tahun. Allah sangat berharap. Karena Allah dengan caranya tersendiri. Allah berikan Muhammad ini tinggal dengan kakeknya selama 3 tahun. Caranya, kakek Abdul Muthalib sangat-sangat menyayangi cucunya. Kemanapun beliau pergi, cucunya dibawa kemana-mana. Karena dibawa setiap saat oleh kakeknya pergi kemana-mana. Muhammad ini tahu persis gerak, langkah, sikap daripada kakek tercinta ini. Dia begitu cepat menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, sikap daripada kakeknya tercinta. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, selama 3 tahun beliau tahu persis bagaimana seorang pemimpin yang hebat, seorang kaya raya bagaimana berbagi, bagaimana mengayomi rakyat miskin, bagaimana mengayomi bawahan sebagai atasan, dan seterusnya, dan seterusnya. 3 tahun. Sejarah mengatakan, kakek Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Lalu siapa yang ngasuh beliau? Dihijrahkan lagi oleh Allah. Yang ngasuh beliau yaitu Abu Thalib, paman Abu Thalib, putranya Abdul Muthalib. Maaf, di sini sepertinya kelihatannya agak aneh, agak janggal. Kenapa? Bukankah Abdul Muthalib punya anak laki-laki doang 10 orang? Mereka hebat-hebat. Kebanyakan orang kaya dan pejabat, orang terpandang dan terhormat. Kenapa? Muhammad yang usia 9 tahun. Diasuh oleh pamannya, maaf dalam tanda kutip secara ekonomi bukan orang kaya. Kenapa? Di sini ada pelajaran yang kita ambil. Kalau mengasuh anak, walaupun Anda orang kaya, tidak boleh diulur apa yang diinginkan. Tapi yang namanya mengasuh dan mendidik anak, hendaknya kita seperti main layangan. Tarik, ulur, tarik, ulur. Buktinya, Muhammad yang tadi diasuh oleh kakenda tercinta yang kaya raya, seorang pejabat yang luar biasa hebat. Apa yang dia inginkan diberikan. Ketika dia meninggal dunia, dihijrahkan oleh Allah, diasuh oleh pamannya yang secara ekonomi, dia maaf miskin. Sampai-sampai sejarah mengatakan kepada kita, Muhammad yang berusia 9 tahun ikut mencari uang buat kebutuhan keluarga. Dengan cara menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Kalau beliau kelaparan di tengah hutan, tidak punya makanan, beliau ambil batu kerikil yang panas, diikatkan di perutnya sebagai pengganjal rasa lapar. Ini bukti buat kita. Artinya apa? Kalau kita mendidik anak, walaupun Anda orang kaya, Anda pejabat, Anda orang hebat, jangan semua yang anak inginkan diambil. Jangan. Tapi dilihat kondisinya. Saya ambil contoh yang gampang. Saya yakin Anda semua di Permata Depok ini tahu persis yang namanya rumput alang-alang. Kalau rumput alang-alang ini tumbuh di tanah yang gembur, yang sering terkena air, kita cabut, sangat mudah mencabutnya. Berbeda. Kalau rumput alang-alang tumbuh di tanah yang penuh dengan bebatuan, dengan akar-akar yang semrawut, kemudian jarang terkena air, mencabutnya keras, luar biasa sulit. Artinya mentalnya kuat dan membaja. Ini makanya sengaja oleh Allah setelah diasuh oleh kakek Abdul Muthalib yang kaya raya, yang hebat luar biasa, dipindahkan kepada paman Abu Thalib yang orang kurang mampu. Makanya Muhammad tampil jadi seorang pemimpin yang hebat. Pertanyaannya, kenapa? Biasanya ahli pendidikan mengatakan, ahli ilmu jiwa mengatakan, kalau anak, apalagi anak yatim, yatim piatu, diasuh oleh orang yang berbeda, maaf, mentalnya rusak. Aneh tapi nyata, Muhammad yang tadi kecil, dia yatim, kemudian yatim piatu, dipindahkan. Mentalnya bukan rusak tapi hebat. Beliau muncul sebagai pemimpin yang hebat. Kenapa? Jawabannya Anda lihat surat Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatimau fa'awa. Bukankah aku mendapatkan Muhammad yatim, aku berikan engkau perlindungan. Dari apa yang saya sampaikan, kita mengerti.
dilindungi oleh ibunya, oleh Ibu Halimah, oleh ibunya, oleh kakeknya, Ayo. namanya. Seperti ini. Ya, kenapa? Hah? Kenapa Ibu? Tep. Kenapa Ibu? Tep. Motor ya? Balala. Halo? Tep case atau apa? Oh, tep, iya tablet. Ada. Mohon maaf Ibu di mute Ibu Ibu. bocor Bu. Ibu di mute Bu. Mohon maaf Mah. Terusin? Ya silakan Mah. Terusin Bu. Teruskan Mah. Hah? Iya. Terusin Teruskan, Ma. saya. Ya Mah. Ya, Silakan Mah. Punten Wah, maaf. ya, aku maafkan, tidak masalah. Baru jarang-jarang pakai virtual kita jadi kaget orang-orang. Terusin ya. Saya terusin ya. Iya Mah. Allah berfirman, alam yajidka yatimau fawa. Bukankah aku mendapatimu Muhammad yatim, aku berikan engkau perlindungan. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan? Anda silahkan lihat dalam sejarah. Ketika Muhammad remaja sudah tinggal di Mekah. Kalau di kota Mekah ada pesta pora, oleh Allah dengan kudrat iradat Allah, Muhammad ditidurkan sampai pesta poranya selesai. Inilah di antara perlindungan dari Allah sehingga dia tampil jadi seorang pemimpin yang hebat di alam dunia. Nah, akhirnya usia 12 tahun beliau diajak oleh paman. Abu Thalib ini berdagang mengikuti seorang saudagar yang sangat hebat, seorang janda yaitu Siti Hadijah. Pengusaha yang di zamannya yang luar biasa hebatnya, pegawainya sangat banyak, termasuk paman Abu Thalib. Akhirnya Muhammad usia 12 tahun bergabung menjadi pegawainya Hadijah. Kemudian sejarahnya Anda tahu, mereka menikah dan seterusnya. Nah, usia 40 tahun diangkatlah Muhammad menjadi Rasulnya Allah. Kita lihat kembali kepada hijrah. Hijrah ini sudah berlalu 14 abad yang lampau. Kita sebagai seorang muslim yang mengaku umat Muhammad tidak cukup hanya tahu tentang sejarah hijrahnya Nabi. Saya mengajak Anda semua pemirsa agar hikmah daripada hijrah kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, maaf. Yang pertama kita lihat tentang pengorbanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Muhammad Rasulnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, mengajak Abu Bakar menemani beliau hijrah ke kota Madinah. Abu Bakar saking senangnya dia nangis kegirangan. Lalu beliau pergilah ke pasar membeli 2 ekor onta. Dibawa, ya Rasulullah ini 1 onta untukmu, 1 onta untukku. Rasul bertanya, berapa harganya onta yang untukku? Abu Bakar mengatakan, ini hadiah dariku. Yang namanya sahabat, pemirsa, selalu saling naik angkot, kadang kita yang bayar, kadang besok kita dibayarin, itu sahabat. Beli bakso, sekarang kita yang bayar, besok dibayarin. Makan di tempat makan Padang, sekarang kita yang bayar, besok dibayarin, itu sahabat. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar pun sahabat. Kadang Nabi yang memberi, Abu Bakar yang menerima. Kadang Abu Bakar yang memberi, Nabi yang menerima. Aneh tapi nyata. Kenapa? Ketika membeli onta buat hijrah di kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW memaksa membayar harga onta. Pelajaran buat kita, hidup adalah perjuangan. Perjuangan ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan, jangan harap perjuangan Anda akan berhasil. Nah, Allah berfirman, Inna ila rabbika ruj'a. Hanya kepada kulah kalian akan kembali. Apa maksudnya? Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harta kita, tubuh kita, badan kita, mata, mulut kita, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya, kalau hidup kita pengen berhasil, harus rela berkorban. Apapun yang kita miliki, rela kita berkorban. Ini yang terbaik kata Allah. 2.
Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini yaitu makna hidup. Hidup yang bermakna, hidup yang berguna. Kita lihat ketika malam hari Rasulullah SAW rencana pada malam hari itu atas perintah Allah suruh keluar dari rumah. Yang ada di rumah beliau hanya Ali bin Abi Thalib. Beliau ngintip keluar rumah. Rupanya rumah Rasul itu bukan tembok kayak kita, tapi masih bilik, bolong-bolong kelihatan keluar. Lalu beliau ngintip keluar betapa banyak musyrikin Quraisy yang gagah perkasa, yang siap dengan pedang yang terhunus akan membunuh beliau. Karena dijanjikan siapa yang membunuh Muhammad akan dibayarkan onta 100 ekor. Anda lihat? Rasul panggil Ali, Ali sini. Ada apa ya Rasulullah? Intip keluar. Orang begitu banyak. Kata Ali, maksudmu apa ya Rasulullah? Malam hari ini saya diperintahkan oleh Allah keluar rumah untuk hijrah ke kota Madinah. Sementara di luar sana begitu penuhnya orang. Dengan beringas akan membunuh saya dengan pedang yang terhunus. Karena mendapatkan hadiah yang sangat besar. Maksudmu kata Ali? Saya menginginkan engkau menggantikanku tidur di tempat tidurku, mengenakan selimutku. Kata Ali tujuannya, kalau mereka ngintip ke dalam rumah, mereka mengira bahwa itu adalah saya yang mesti tidur di tempat tidur. Ali tanpa berpikir panjang langsung mengatakan siap ya Rasulullah. Kenapa? Kata Ali, kalau Rasul yang meninggal dunia, Islam habis. Tapi kalau Ali yang meninggal dunia, ribuan Ali besok lusa akan lahir ke alam dunia. Nah, artinya hidup Nabi sangat bermakna, sangat berguna, sangat bermanfaat. Anda silakan lihat Ali Imran 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati saja itu mati. Bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Dalam ayat ini Allah menyatakan betapa hebatnya orang yang hidupnya bermakna. Lagi hidupnya berguna. Seandainya pun mereka meninggal dunia, mereka kata Allah tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah, bahkan dapat rezeki. Kebalikannya maaf dalam tanda kutip. Anda silakan lihat dalam surat At-Tariq ayat 22. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Apakah sama orang yang hidup dengan orang mati? Sama apa tidak kata Allah? Maksud ayat ini orang ini masih hidup tapi nggak berguna. Orang Sunda bilang namanya debelah dedoh, nggak ada kerjaan, cuman hardolin, makan, tidur, kerja enggak, ngapa-ngapain enggak. Ini manusia rombongan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Tubuhnya, matanya, hatinya, kekuatannya, masa mudanya, usianya tidak bermanfaat, kemasukan setan hanya kesia-siaan. Makanya Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat." Apakah sama orang hidup dengan mati? Dia masih hidup tapi oleh Allah dianggap sudah mati. Boleh jadi masih jalan, boleh jadi masih bercengkerama, boleh jadi masih bekerja, tapi tidak berguna buat orang lain, tidak berguna di alam akhirat. Inilah manusia yang sangat rugi. Oleh karena itu, walaupun hijrah sudah berlalu 14 abad yang lampau, saya mengajak Anda semua, jadikan diri kita bermanfaat minimal buat kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat masyarakat kita. Bukankah Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Contoh, nih karena audienya hanya emak-emak. Saya ngambil contoh emak-emak. Misalnya, di suatu tempat ada acara. Hampir berjalan acara itu pada hari itu. Ada seseorang jamaah telepon ke ketua panitia misalnya. Ibu maaf ya, saya nggak bisa datang hari ini. Emang kenapa? Tadi pagi tuh ditelepon dari kampung, mertua saya meninggal dunia. Maaf ya saya nggak ikutan, saya mau mudik sama suami saya.
Kata ketua panitia, oh iya ibu nggak apa-apa ya, ikut berdoa, saya berduka, berdoa saya mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Ya salam buat keluarga di kampung ya bu, ya terima kasih ya bu, selamat jalan. Selesai. Koma. Seandainya orang yang nelpon yang berguna, halo ibu ketua, ada apa? Ini siapa? Saya ini si Anu. Kenapa ibu ada apa? Maaf, saya nggak bisa datang. Emang kenapa? Tadi subuh ada telepon dari kampung, mertua saya meninggal dunia. Maaf ya bu, saya nggak datang. Ternyata ketua panitia panik. Ibu kenapa nggak bisa datang? Mau pulang ke kampung. Bahkan panitia mengatakan, kalau perlu ibu ceramah dulu di sini, isi dulu acara. Selesai acara, kami panitia siap mengantar ibu ke kampung ibu. Saking dibutuhkan. Nah, ini yang dimaksud daripada makna hidup. Jadi hidup yang bermakna minimal buat keluarga kita. Sekarang begini deh, jangan jauh-jauh. Kita kan nih di Depok nih, kadang-kadang jalan-jalan. Tuh, ke mana? Ke Banten, ke Cirebon, ke Cianjur, ke Kuburan Para Wali. Ke Demak, misalnya. Pengajian Al-Ihsan, Al-Ikhlas, misalnya. Pergilah ke Demak 3 hari, 5 hari. Kata anak ibu, ayah, nggak enak ya nggak ada mama. Kata suami ibu, iya ya, beli uduk sendiri, nyuci sendiri, ngepel sendiri. Iya ya, kita doain ayah ya, biar mama cepat pulang. Artinya mamanya baru pergi ke Demak 3 hari, anaknya kehilangan, suami Anda kehilangan, saking Anda dibutuhkan oleh keluarga. Koma. Kasusnya berbeda. Misalnya ini rombongan pergilah ke Demak, langsung pergi ke mana? Ke Madura misalnya, seminggu. Anak ibu bilang, ayah, enak ya kalau nggak ada mama. Kata suami ibu, oh enak ya. Anaknya bilang, mudah-mudahan jadi 2 minggu ya. Artinya Anda kurang dibutuhkan dalam keluarga. Artinya anak-anak tidak kangen dengan Anda, suami Anda kurang menyukai Anda. Artinya robah hijrah ke arah yang lebih baik. Agar kita disukai anak-anak, disukai suami, disukai lingkungan. Ini hijrah. Jangan Anda sia-siakan hidup Anda di tempat yang seperti ini. Robah pola hidup Anda ke arah yang lebih baik. Kita lihat lingkungan kita. Suka nggak dengan kita? Apa kekurangan kita? Apa kesalahan kita? Perbaiki, hijrah. Anda lihat Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hawla batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat. Bentuk kepala kita. Ini dari sini ke belakang. Ini memori. Otak kecil. Tempat menyimpan semua yang pernah dialami oleh kita. Tidak akan hilang kecuali kalau amnesia. Mata manusia nyongsong ke depan. Mata manusia tidak seperti ayam kiri kanan, tidak seperti ikan kiri kanan, tapi ke depan. Maksudnya apa? Kata Allah. Yang lalu sudah berlalu, song-song masa yang akan datang. Kita ini manusia. Boleh jadi kemarin berbuat yang nyebelin, berbuat yang tidak suka, berbuat yang buruk. Yuk, hijrah, song-song masa depan. Ini direkam di sini, biar maju song-song masa depan yang lebih baik. Kita ambil contoh lagi. Apalagi sih hikmah daripada hijrah? Hikmah daripada hijrah tiada lain adalah tawakal kepada Allah. Anda lihat dalam sejarah. Ketika Rasulullah dengan Abu Bakar duduk di Gua Tur, di mana mereka mampir sebentar menunggu pagi datang, menunggu sepi, tidak ada yang ngintip di Gua Tur. Sejarah mengatakan bahkan Anda kalau yang pernah ke Mekah akan tahu bagaimana bentuknya Gua Tur. Di atas ada lubang, depan ada lubang. Ketika orang yang mengejar Rasulullah tadi, Rasul lewat. Kan dibacakan surat Yasin ayat 9. Di mana depan tutup, belakang tutup, kanan kiri tutup. Ketika Rasul keluar rumah, ambil pasir, diawurkan keluar, maka semuanya tidak melihat kalau Nabi Muhammad keluar rumah. Mereka tertidur, terpejam mata mereka. Begitu mereka terperangah, mereka terbangun, mereka ngintip ke dalam. Ternyata yang masih selimut itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka berpencar mencari Rasulullah untuk mereka bunuh, untuk mereka tangkap. Di antara yang ngejar tadi, ada yang sampai di Gua Tur.
Mereka nengok mencari-cari buronan mereka pada saat itu. Abu Bakar nengok ke atas. Ternyata kaki orang musyrikin Quraisy udah kelihatan. Dia corek perlahan-lahan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau lihat ke atas sana. Kaki mereka sudah kelihatan. Seandainya mereka nengok saja ke bawah, pasti kita kelihatan dan kita akan dibunuh. Masya Allah. Saat itu Rasul begitu yakin. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Masya Allah. Jangan takut. Kenapa? Ini tawakal. Karena perintah untuk hijrah ini mendadak. Tidak ada persiapan. Harus berangkat sekarang dan selanjutnya. Maka Allah langsung memberikan perlindungan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar. Allah bersama dengan kita. Betul. Caranya bagaimana? Di lubang yang atas burung-burung dara membuat sarang. Di pintu yang depan laba-laba membuat sarang. Sehingga di antara mereka berargumen seandainya ada manusia masuk, pasti sarang burung sudah rusak. Kalau masuk dari pintu depan, pasti tidak akan ada sarang laba-laba karena ketabrak oleh manusia. Mereka pakai rasio manusia. Tapi berbeda dengan rasionya Allah. Dengan kudrat ilahinya Allah. Allah jaga mereka. Pintu yang atas ditutup dengan sarang-sarang burung dara yang sedang bertelur, menggerami telurnya. Di pintu depan ditutup dengan sarang laba-laba. Sehingga Rasul begitu yakin mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Artinya apa? Sekarang kita hijrah. Jadilah kita orang yang bertawakal. Yang berserah diri kepada Allah. Siapa dia? Orang yang beriman. Anda lihat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tergetar hatinya ketika mendengar disebut nama Allah. Naik imannya ketika didengarkan ayat-ayat Allah. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Masya Allah. Hanya kepada Allah mereka berserah diri. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Artinya apa? Yuk, hijrahlah kita ke arah ini. Maksimalkan usaha kita. Maksimalkan doa kita sesuai kemampuan yang dimiliki oleh kita masing-masing. Berserah diri kepada Allah. Minta yang terbaik kepada Allah. Bertawakal. Berserah diri kepada Allah. Bertawakal sekaligus bertakwa kepada Allah. Apa yang namanya takwa? Takwa ini artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya. Dari kejahatan alam dunia. Dan kejahatan alam akhirat. Akhirnya para pakar membuat definisi takwa. Mengerjakan segala perintah Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini arti takwa menurut bahasa. Sementara arti takwa menurut syariat, takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau kita mengaku orang yang bertakwa, orang yang bertawakal kepada Allah, yang wajib kita cari adalah ilmu pengetahuan. Ilmu yang mana yang kita cari? Rasul bersabda, "Man arada dunya falibil ilmi, wa man arada al-akhirata falibil ilmi, wa man aradahuma falibil ilmi." Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia sampai akhirat, cari ilmu keduanya. Ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Kalau saya berhadapan dengan Anda, langsung berhadapan muka, saya tanya Anda. Siapakah di antara jamaah permata ini yang pengen bahagia di dalam dunia? Saya jamin Anda ngacung. Siapa yang pengen bahagia di alam akhirat? Pasti ngacung. Apalagi saya tanya, siapa yang pengen bahagia dua-duanya? Pasti ngacung. Dunia akhirat sekaligus. Makanya Islam adalah agama yang seimbang. Jangan kita pilih kasih yang dicari ilmu dunia.
Jangan kita pilih kasih yang dicari ilmu akhirat. Tapi dua-duanya seimbangkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kenapa? Anda silakan lihat Al-Qasas 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Tapi sekali-kali jangan kalian merupakan urusan dunia. Jangan lupa, dunia hanya sementara. Di sini Allah menekankan, tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Artinya segala hidup kita hanya untuk akhirat tujuannya. Dunia hanya sementara. Dunia ini panah. Ada awal, ada akhir. Yang bako itu adalah akhirat. Makanya caranya bagaimana? Apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia saat ini, harusnya niat karena Allah. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, mohon ridhonya Allah, tujuannya satu, hanya libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Jadi kerjaan selesai, tenaga capek, akhirat dapat. Karena ini emak-emak, misalnya nih emak-emak, ka warung, ka pasar balanja, masak, nyuci piring, bebenah, nyapu, ngepel, nyuci baju, ngejemur, ngejembreng, ngangkatin, ngeriska, ngebedahin lemari. Misalnya, semua yang kita kerjakan, saya ajak Anda hijrah yuk ke arah yang lebih baik. Selalu dimulai dengan basmalah. Niatnya karena Allah, banyak berzikir, akhiri dengan hamdalah. Kerjaan kelar, capek iye, dunia dapat, akhirat dapat. Berbeda kalau Anda hanya, dengerin, hanya dunia doang. Anda ke pasar, belanja, masak, ngeberesin di meja, Anda makan, nyuci piring, nyapu, ngepel, nyuci, ngejembreng, ngangkatin, kemudian diteriskan, ngebedahin lemari, ngebedahin sprek. Tanpa basmalah, tanpa hamdalah, tidak niat karena Allah, tenaga habis, waktu habis, hanya dunia yang Anda dapat, akhirat nol besar. Hati-hati. Rasul mengatakan, ad-dunya bazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Akhirnya kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia saat ini. Yo. Jadi dah kita orang yang bertawakal kepada Allah. Apalagi Anda lihat. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Allah menurunkan ayat Al-Anfal ayat 60. Ya Allah, kata Allah, persiapkan kuda-kudamu yang kuat. Masya Allah. Ini perintah Allah. Kenapa? 6 bulan kemudian terjadi perang Badar. Pada saat itu, oleh Allah diperintahkan Rasulullah mempersiapkan kuda-kuda dan tentara-tentaranya yang kuat. 6 bulan kemudian, apa yang terjadi? Lihat dalam sejarah. Rasulullah melihat ketika akan perang Badar, musyrikin Quraisy jumlahnya 1000 orang lebih. Banyak yang muda-muda, senjatanya canggih, perbekalannya luar biasa, persiapannya luar biasa. Sementara dalam tanda kutip, sejarah mengatakan umat Islam jumlahnya hanya 300-an orang. Artinya 1 berbanding 3 orang, 3,5. Tua-tua, kemudian juga sudah pada beruban, persiapan senjatanya kurang, perbekalannya kurang. Rasul yang gemetaran saat itu. Ngomong sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tenang ya Rasulullah. Waktu di Gua Tur aja Allah memberikan pertolongan. Rasul mengatakan, waktu di Gua Tur mah mendadak perintah hijrah. Allah menyertai kita. Ini mah ada jeda waktu sekian bulan. Allah memerintahkan agar kita memperkuat kuda-kuda kita, tenaga-tenaga kita, tentara-tentara kita. Sementara akan terjadi perang, kondisi kita begini. Lalu Rasul pun bermohon kepada Allah, dia berdoa. Ya Allah,
Kalau seandainya peperangan ini dimenangkan oleh umat Islam, sampai kiamat insya Allah masih ada orang menyembahmu. Tapi kalau umat Islam kalah, yang menang musyrikin Quraisy, habis tidak ada orang yang menyembahmu. Rasul berusaha karena tentara beliau sudah pada tua, di atas 50, rambutnya sudah pada beruban. Rasul kumpulkan mereka di sebuah lampangan. Rasul umumkan, rambut kalian warnai. Pada saat itu yang ada adalah daun pacar. Makanya rambut mereka diwarnain dengan warna pacar. Artinya diperbolehkan memberikan warna. Buat apa? Memotivasi mereka agar mereka kuat. Lihat oleh Anda. Seandainya saja Rasul tidak berusaha menyuruh orang-orang yang tua tadi mewarnai rambut mereka yang sudah beruban. Begitu berhadapan. Kenapa berhadapan? Dulu perang itu berhadapan. Lihat dalam sejarah. Ketika berhadapan, pasti mereka ketawa. Umat Islam udah jumlahnya sedikit, aki-aki doang, uban doang. Makanya Rasul berusaha semaksimal mungkin. Yang tua-tua diperintahkan memberikan warna rambut mereka biar kelihatan muda. Rasul pun berdoa kepada Allah. Doa seorang Rasul tentu tokcer langsung dikabul oleh Allah. Ketika perang Badar berkecamuk, Allah turunkan malaikatnya di surganya Allah dengan senjata yang sangat canggih. Sehingga ketika mereka berhadapan, musyrikin Quraisy kaget luar biasa. Lihat jumlah tentara muslim yang sangat banyak di luar dugaan. Dengan senjata yang sangat canggih, sejarah mengatakan peperangan Badar dimenangkan oleh umat Islam. Artinya, kita ini oleh Allah diperintahkan berusaha. Apapun usahakan. Jangan hanya tinggal diam. Nggak boleh cuma berdoa. Anda lihat di dalam surat An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian tidak akan mendapat apapun kecuali yang kalian usahakan. Usaha kata Allah. Jangan tinggal diam. Berdoa. Beleg. Dari langit turun duit. Nggak bakalan. Anda silakan lihat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tadi merubah dirinya sendiri. Makanya dalam rangka hijrah ini robah ke arah yang lebih baik. Kalau kemarin nggak pernah berusaha, sekarang usaha. Kalau kemarin usahanya kendor, sekarang tambahin. Makanya diperintahkan bekerja. Anda lihat dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasaramallakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian. Allah, Rasulnya akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Jadi wajib berusaha, wajib bekerja. Jangan hanya tinggal diam. Contoh, ketika ada orang minta-minta datang ke rumah Rasulullah dikasih sesuatu makanan. Kata istrinya, alhamdulillah Rasulullah baik ya Pak. Kata istrinya. Besok balik lagi minta. Balik lagi minta. Diberikan yang lebih banyak. Istrinya bilang ternyata baik banget Rasulullah. Ya besok balik lagi yuk. Saya ikut Pasti kalau ngelihat istrinya pasti lebih kasihan. Rasul masuk ke dalam rumah agak lama. Ternyata begitu keluar. Beliau bawa kampak. Diberikan kepada laki-laki tadi. Istrinya kaget. Kemarin banyak. Lebih banyak lagi hari yang kedua. Kenapa yang ketiga cuma dikasih kampak? Bapak tadi bertanya, ya Rasulullah saya minta makanan, minta uang. Kenapa dikasih kampak? Rasul bilang, Pak, minta sekali, 2 kali, udah cukup. Badan Anda sehat walafiat, masih muda, segar bugar, otak Anda normal, Anda wajib bekerja. Nih bawa kampak ke hutan, cari kayu bakar, kumpulkan, kamu ikat, lalu kamu bawa tuh ke pasar, jual. Ini makna hijrah 14 abad yang lampau. Hijrah sudah berlalu. Tapi ternyata hikmahnya kita ambil. Maju ke arah yang lebih baik. Kalau hidup pengen maju, harus semakin baik. Bukankah Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia beruntung. Dari hadis ini jangan kita menyalahkan orang lain, lihat diri kita masing-masing.
tengok diri kita. Ibda binafsik, lihat diri kita. Sudahkah kita merubah gaya hidup kita? Sudahkah kita merubah usaha kita? Semakin baikkah kita atau lebih buruk daripada kemarin? Lihat diri Anda. Kalau Anda sekarang pengen hijrah, jangan hanya judul. Jangan hanya berekayasa berandai-andai. Tapi action dari sekarang harus maju, harus maju, harus maju. Jangan Anda katakan musim pandemi. Justru tidak sedikit dengan musim pandemi makin banyak orang yang muncul ke permukaan yang dulu tidak pernah terpikirkan, sekarang terpikirkan. Contoh pengajian virtual kayak begini. Ketika di masa normal, nggak pernah terpikirkan dengan akal sehat yang di atas. Masa pandemi sekarang, kita bisa bikin pengajian dengan kayak begini. Bisa lebih maju, lebih maju, lebih maju. Selama ada kemauan, kecuali kalau Anda kebluk, tidak ada kemauan. Tuh kaya ngajak doa cicing. Itu masalahnya. Kalau kita pengen maju hijrah, hijrah, hijrah. Dan itu harus timbul dari diri kita. Percuma orang lain mengajak kalau Anda tidak ada kemauan. Kesia-siaan. Rugi hidup. Makanya saya ngajak sekarang. Yuk kita bekerja. Hayuk kita berusaha. Apalagi hikmah daripada hijrah Anda lihat dulu. Ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar tinggal di Gua Tur 2 hari. Nunggu masa aman. Yang mengawasi beliau adalah Abdullah, putranya Abu Bakar. Yang warawiri pura-pura nyari sesuatu ke situ. Padahal mengawasi situasi. Yang mengirimkan makanan yaitu Asma, kakaknya Siti Aisyah, putrinya Abu Bakar. Apa hikmah hijrah dari sejarah ini? Artinya kaum remaja putri pun jangan tinggal diam. Bergerak, berusaha bagaimana caranya untuk memajukan negara ini. Memajukan masyarakat kita. Perempuan muda, cantik, belia, Asma, putrinya Abu Bakar ikut bergerak, bawain makanan. Ini hikmah. Bagaimana dengan Abdullah anak laki-laki Abu Bakar? Dia warawiri lihat situasi. Kalau lihat sudah aman, nanti ayahnya dengan Rasulullah diperbolehkan lewat, jalannya kemana? Artinya hikmah yang kita ambil. Walaupun hijrah sudah berlalu 14 abad yang lampau. Masya Allah hikmahnya diambil. Kaum pemuda. Kaum remaja. Jangan tinggal diam. Bergerak, bergerak, bergerak. Dimulai dengan Ali yang menggantikan posisi Nabi tidur di tempat tidur Nabi dengan selimutnya Nabi. Kan pemuda bergerak. Sekarang pemuda bergerak, bergerak. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada masalah mahasiswa kita demo. Ini artinya kita hijrah. Yuk kita hijrah. Dengan cara bagaimanapun agar hidup kita lebih baik daripada kemarin. Begitu Ibu. Mangga silakan ada pertanyaan. Sok. Mangga. Mangga silakan. Kayaknya suaranya. Ya, alhamdulillah, masya Allah, begitu banyak ilmu dan hikmah yang disampaikan oleh Mama barusan. Mangga, Jazakallah khairan atas tausiahnya, Ma. Mangga. Sekarang mungkin kita ke sesi curhat dong, Ma. Oke deh. Akan saya bacakan, Ma, pertanyaan dari chat Zoom. Ini untuk yang pertama. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, apabila orang yang sebelumnya rajin mengikuti kegiatan pengajian di majelis taklim di lingkungannya, tapi setelah berpindah mengikuti aliran yang berbeda yang kata dia itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya dia tidak mau lagi mengikuti kegiatan majelis taklim di lingkungannya karena merasa tidak sepaham. Apakah itu namanya hijrah, Mah? Ini dari Ibu Junainah di Cipayung, Mah. Silakan, Mah. Punten. Boleh jadi, maaf. Ini saya karena banyak yang seperti ini. Boleh jadi pengajian yang rutin yang dia ikutin di lingkungan RT, di lingkungan RW, hanya, maaf, jangan salah paham, tolong biar mengerti. Hanya cuman baca Yasin, baca tahlil, salawatan, seragam, pulang. Ngaji lagi, cuman baca Yasin, cuman baca tahlil,
seragam, pulang. Sementara tempat yang dia bilang sekarang, ngajinya ada tafsir. Tentu saja Yasin Tahlil ada. Tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid. Dia memilih ke sana, bagus kalau kata saya. Ya. Karena nambah ilmu agama. Sementara di lingkungan ini, bolak-balik, Yasin Tahlil, seragam. Kapan nama ilmunya? Ya. Kapan jadi pinternya? Karena tidak sedikit kadang-kadang guru ngajinya aja, tajwidnya aja salah. Bahkan peka ditegur-galakan dia. Kalau ini yang terjadi, saya setuju dengan dia. Tapi sekali-kali datanglah ke situ. Misalnya kalau tiap minggu, sebulan sekali kayak dia nongol. Makanya pengajian ini harus benar-benar nambah ilmu. Namanya ngaji, mengkaji. Misalnya kita mulai Yasin Tahlil, tafsir. Mulai Yasin Tahlil atau mulai baca Quran. 1 lembar, 2 lembar. Fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, insya Allah lebih berguna, lebih bermanfaat, sehingga kita bukan hanya kalimat yang namanya hijrah, tapi realita dalam kenyataan, sehingga ilmu yang kita peroleh bisa dipakai dalam amal kita sehari-hari, sehingga semakin baik ibadah kita, semakin baik ibadah kita, amal kita semakin baik, pergaulan semakin baik, sikap kita semakin baik, insya Allah mati husnul khatimah. Begitu, Bu. Mangga silakan yang lain. Baik, pertanyaan yang kedua ya, Ma. Sok. Iya. Assalamualaikum, Mama. Ini dari Bu Sela dan Bu Ayu. Pertanyaannya sama, mungkin Bu Sela dari Berlian dan Bu Ayu dari Virus. Bagaimana kita, mau tanya, bagaimana kita selalu istiqomah berhijrah di jalan Allah, Ma? Apakah ada doanya yang mustajab, Ma? Silakan, Ma. Oke. Bagaimana hidup kita biar istiqomah? Apa sih yang namanya istiqomah? Terus menerus. Anda lihat surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Ahqaf 13. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah lalu istiqomah dalam imannya, Allah berfirman, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, aku bersama dengan kalian. Anda silakan lihat di dalam ayat yang ke-30. Surat apa? Saya lupa. Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wabsirul jannatil lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan saya benar beriman kepada Allah, lalu istiqomah dengan imannya kepada Allah, Allah turunkan pada malaikat mengatakan kepada orang tadi, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, Allah siapkan surga untukmu dan selama-lamanya. Masya Allah, luar biasa. Itulah orang yang istiqomah. Bagaimana keistiqomahan kita? Anda silakan lihat surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Apa maksud istiqomah? Continue, terus menerus. Senang ibadah, susah ibadah, bahagia ibadah, sengsara ibadah, malam juga ibadah, siang juga ibadah, punya duit ibadah, nggak punya duit ibadah. Jadi setiap saat dan kesempatan dia ibadah, ibadah dan ibadah sampai datang kematian ibadah, banyak mengingat kematian, insya Allah menjadi orang istiqomah. Silakan nomor berikut. Makasih, Mah. Ini mungkin lanjutan dari pertanyaan tadi dari Bu Sriatin. Selalu ada kendala gitu, Mbak. Mah, untuk istiqomah itu, untuk ibadah selalu ada kendala. Bagaimana agar rajin terus gitu, Mah? Oke, dalam hidupnya ada kendala. Iya, selalu ada kendala. Oke. Tolong dengerin saya. Di dunia tidak ada seorang pun manusia hidup di alam dunia yang tidak punya kendala. Mutlak semua manusia hidup di alam dunia punya musibah, punya masalah, punya ujian.
Anda silahkan lihat Al-Baqarah 155, 156. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia suatu saat aku berikan sedikit ketakutan. Dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap dapat musibah, dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maaf semua pemirsa. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup tidak pernah punya kendala. Bohong. Mati aja sekalian kalau nggak punya kendala. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup tidak punya ujian, tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Bukankah peribahasa mengatakan, semakin tinggi semua pohon, semakin besar angin menerpa. Kalau Anda tidak mau kena angin jadi rumput yang diinjek-injek orang, tidak berguna. Artinya apa? Makin tinggi iman orang, terpaan semakin besar. Itu ujian. Buat apa Allah berikan ujian kepada kita? Kita lihat. Anak SD ujian lulus naik SMP. Betul? SMP ujian lulus naik SMA. SMA ujian lulus naik S1, S2, S3. Kalau lulus. Kalau Anda punya kendala, punya masalah, punya ujian, Anda tidak lulus, Anda marah. Silahkan di SD nggak bakal naik-naik. Allah marah. Kapan kita maju? Gak bakal. Enak banget. Siapa lu hidup di dunia mau diuji? Salah. Ini dunia. Tidak ada yang tidak punya ujian. Kalau Anda pengen naik, ujian dulu. Lulus baru naik. Enak banget kalau hidup kamu diuji. Nggak berguna dong hidup kita. Buat apa punya tenaga? Buat apa punya kekuatan? Buat apa punya nafsu keinginan? Itu kesia-siaan. Tidak berguna hidup Anda kalau Anda tidak mau kena kendala. Masalah datang dari orang-orang terdekat kata Allah. Suami baik, bininya belin. Bini baik, suaminya belin. Suami istri baik, anak pertama ngelawan. Anak pertama baik, yang keduanya belin. Yang ketiganya belin. Suami istri, anak semuanya baik. Bapak kandungnya belin, emak kandungnya belin, saudara kandungnya belin. Semuanya baik. Mertuanya belin, iparnya belin. Menantu minta dijitak. Sopirnya belin, pembantunya belin. Tetangganya belin. Ekonominya belin. Penyakitnya belin. Itu mutlak. Buat apa diberikan ujian? Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan buat menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Maaf, bukan yang paling banyak amalnya, baiknya amalnya. Harus lulus yang namanya ujian. Bagaimana biar lulus? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, tiap ada musibah, dia beristirja. Saya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Ujian dari Allah, hidup karena Allah. Bukankah Allah menjanjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai kadar kemampuan iman kita. Contoh, anak SD ujian pelajaran SD. Iya apa iya? Anak SMP ujian, diuji dengan pelajaran SMP. Kalau Anda mengatakan kendala berat, artinya Anda malas kamu belajar, mati sekalian. Salah. Kok nggak ada kemauan hidup? Justru dinilai oleh Allah, ahsanu amala, yang paling baik amalnya kata Allah. Mana kebaikan kita? Diuji aja udah marah. Jangan harap hidup Anda maju. Nggak ada keinginan. Bukankah Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada, solusinya ada, diberikan rizki di arah yang tidak pernah kalian duga. Orang yang takwa dijanjikan oleh Allah. Masalah berat bagaimanapun, solusinya pasti ada. Kita lihat ada orang beriman. Mudah-mudahan jadi orang beriman dan bertakwa. Saya yakin kita semua suatu saat punya masalah yang berat terasa. Tapi dengan keimanan kita kepada Allah, dengan ketakwaan kita kepada Allah, saat ini toh bisa diatasi. Iya apa iya? Kenapa? Kita iman, kita takwa. Kalau Anda mengeluh, berat banget hidup saya, paling berat hidup saya, Anda kemasukan setan, bukan orang beriman, bukan orang yang bertakwa. Istighfar, mohon ampun sama Allah. Hidup dari Allah.
Jangan bagi orang yang kurang bersyukur. Anda silahkan lihat dalam surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'ayisa qalilan ma tashkurun. Aku jadikan kalian tinggal hidup di atas muka bumi. Aku siapkan buat kalian sumber kehidupan di muka bumi. Tapi sedikit yang bersyukur. Kenapa? Tidak mau bekerja, tidak berusaha. Lihat. Sholat udah benar belum? Baca Quran udah benar belum? Masih ngomongin orang enggak? Masih benci sama orang enggak? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kalau Anda katakan suruh punya masalah, siapapun punya masalah. Tapi tergantung bagaimana mengatasinya. Ada orang yang punya masalah besar, gampang reda karena dia takwa dan iman kepada Allah. Masalah kecil karena nggak ada iman di hati, nggak ada takwa di hati, merasa paling berat. Nauzubillah min dzalik, dia kemasukan setan yang terkutuk. Buang perasaan itu. Makanya banyak pergi ke pengajian, banyak baca Al-Quran, sholat qobliyah ba'diyah, kemudian lihat oleh Anda apa arti isi Al-Quran dan isinya. Insya Allah mantap iman dalam dada Anda. Yuk, saya mengajak Anda sadar. Ini adalah langkah yang sangat salah, langkahnya setan. Nauzubillah min dzalik. Cuma punya masalah, tapi pasti bisa mengatasi dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita punya masalah, kita punya kendala, jangan merasa saya paling berat. Lihat oleh Anda, orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita, pasti timbul rasa syukur. Rasul mengatakan, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia kena musibah, kena kendala, kena ujian, kena masalah, dia bersabar, sabar baik baginya. Itu orang beriman. Artinya yang marah, yang tidak terima, jauh dari keimanan. Naudzubillah min dzalik, banyak istighfar, kembali kepada Allah karena dia diciptakan oleh Allah. Silakan yang lain. Ya, Ma. Pertanyaan selanjutnya Oke. dari Ibu Andi Irsani dari Mira 1. Seorang istri sudah lebih rajin ibadah, Ma, rutin ikut taklim. Namun suaminya belum bisa rutin ibadah dan ikut taklim. Istrinya pendekatan ke suaminya supaya minimal ada perubahan yang lebih baik pada suami supaya sebagai contoh buat anaknya. Tapi suaminya malah cuek, diajak puasa sunnah juga belum berhasil. Bagaimana usaha istri supaya si suami ada perubahan lebih mendekatkan diri kepada Allah? Oke. Silakan. Dalam Islam, menikah saja sudah diatur. Dengan siapa kita menikah? Anda lihat Rasul bersabda, "Tunkahul marata li arba'in limaliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fa li kabidatid dini taribat yaminuka." Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Ini hadis. Maaf. Kalau ada orang menikah hanya melihat kekayaan semata-mata, dia tidak punya agama, ibadahnya nggak benar. Yang penting dia orang kaya, kemiskinan yang diperoleh kemiskinan batin. 1, 2. Kalau ada orang menikah, alasannya cuma dia mah menak, dia mah turunan keraton, dia turunan bangsawan, turunan raden, tapi tidak tahu agama, kemiskinan batin yang diperoleh. 3. Kalau ada orang menikah hanya karena kecantikan, hanya karena ketampanan, tanpa mengerti agama, silakan menderita batin, kata Nabi. Tapi kita menikah sebagai seorang muslim, yang pertama dilihat adalah agamanya. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana zikirnya, bagaimana etikanya, bagaimana akhlaknya. Ini yang dinilai, yang lain nyusul. Kekayaan yang kaya orang tuanya bisa habis dalam sekejap. Kena banjir, kebakaran, ya bangkrut. Menak bangsawan, tidak berpindah ke kita kok. Kecantikan, berapa lama anak cantik, ketampanan. 30, 40, 50. Kesu. Makanya yang dicari agama. Punten dalam tanda kutip. Boleh jadi ini orang menikah dengan agamanya kurang baik. Istrinya rajin ke taklim, nambah ilmu agama. Suaminya jarang ke taklim, kurang nambah ilmu agama. Sementara ibadahnya kurang. Apapun yang terjadi, suami Anda, istri Anda, anak Anda, keluarga Anda, bagaimana Al-Quran menghadapinya? Anda lihat At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian,
Jaga keluarga kalian di panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Artinya keluarga wajib menasehati. Suami nasihati istri dengan anak, istri nasihati suami dengan anak dan keluarga, pembantu, siapa yang ada di rumah kita. Ini kewajiban kita. Sudah mengajak suami untuk rajin ibadah. Ya minimal setelah acara saya tiap pagi. Setelah acara-acara pengajian di channel-channel TV yang jam 5, jam 6 sudah mana-mana ada, tinggal pencet doang. Setel tuh YouTube daripada bengong, daripada Anda cuma dengerin lagu. Mana tuh para penceramah hebat-hebat menyampaikan ilmu agama apa yang Anda ini. Bahkan saya sarankan kalau Anda di rumah setel tuh Quran yang kenceng. Syukur-syukur yang ada terjemahnya. Setel tuh CD atau PCD atau kaset kalau masih ada zaman dahulu di rumah saya masih ada karena sama orang jadul. Setel tuh biar suami, anak-anak ngedengerin semua yang disampaikan penceramah tuh di kaset di CD. Al-Quran dengan terjemahnya salawatan itu akan membuka hati mereka. Memberikan hidayah kepada mereka. Akhirnya lama-kelamaan mereka menyukai akan mempelajarinya. Jadi kewajiban kita mengajak, mengarahkan, memberikan contoh, diiringi dengan doa. Semoga Allah membuka hati. Tapi resep-resep yang saya sampaikan, Anda laksanakan, insya Allah akan terbuka. Kenapa? Orang Sunda punya peribahasa. Jika racak, ninggang, batu, laun-laun jadi cegok. Air netes, ke batu yang keras, kalau terus-menerus ada bekasnya. Semoga suaminya mau belajar agama, mengamalkan isi agama ibadah semakin baik. Insya Allah. Amin. Nomor berikutnya mah. Mangga. Ini pertanyaannya bagaimana cara memulai hijrah? Karena saya lihat yang berhijrah tapi banyak pula yang ucapannya tidak menghargai orang lain, Mas. Seakan-akan mereka yang berhijrah itu adalah manusia yang paling benar. Dari Bu Ana. Virus. Silakan, Mas. Oke. Ini adalah kesombongan. Apa yang Anda katakan saya mengalaminya dan beberapa kali ketemu orang yang sok kayak begitu. Dia lupa kacang dengan kulitnya. Kan kita ini nggak langsung begini. Ada yang mantan preman, jadi benar. Dulu mah ablak-ablakan, Masya Allah. Sekbilda, semuanya pada nongol. Sekarang aja lu pakai hijab. Tapi tidak sedikit seperti yang Anda katakan yang songong, merasa dia paling hebat. Orang dikafir-kafirin lah, orang dibidah-bidahin lah. Merasa dia paling hebat, merasa dia paling benar. Ini salah. Artinya yang hijrah tadi udah kemasukan setan. Sombong, merasa gue paling hebat. Bukankah hadis qudsi mengatakan, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Apa yang disombongkan? Baru sekulit babang doang, baru hijrah sedikit, merasa orang paling benar. Orang lain misalnya salah, siapa? Lo. Biasa aja kale. Ini yang terjadi di lingkungan kita. Aneh tapi nyata. Emang benar. Jadi sekarang karena kita melihat fenomena di masyarakat. Banyak orang yang menghijrah. Merasa gue yang paling hebat. Itu sangat menyebalkan. Dan sangat salah dalam aturan agama kita. Jadi kalau kita sekarang hijrah akan berubah. Dan sudah mulai berubah. Jangan merasa gue paling benar. Itu setan. Sombong. Bukankah yang pertama sombong adalah setan? Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia sombong, takabur, merasa hebat. Dia termasuk orang kafir. Hati-hati loh kita. Merasa sudah hijrah. Cuman baru pakai kudungan doang. Merasa hebat. Sholat lu aja mesti belepetan. Baca Quran aja belum benar. Mulut lu aja mesti lemes. Ini yang salah. Agama itu tidak sekulit bawang. Kita raih orang lain. Lingkungan kita. Masyarakat kita. Jadi orang benar. Jangan sekali-kali Anda merasa orang hebat. Justru tunjukkan. Kalau Anda merasa sudah hijrah, tunjukkan. Dimulai pakaian yang tadinya nggak menutup.
sekarang menutup, dimulai dengan omongan yang ternyata nyebelin jadi enggak, dimulai dengan sikap yang ternyata koret jadi enggak, yang pernah ngaji jadi rajin, yang pernah baca Quran jadi rajin, itu yang ditujukan. Nggak, jangan nyalah-nyalahin orang lah, juga siapa? Baru tumben, baru berapa hari. Ini memang nyebelin, saya juga sering ketemu orang begitu, songong. Kadang-kadang kita ngomong juga udah ogah sama dia, galakan dia, merasa dia paling hebat, cuek aja. Masya Allah, jadi kita wajib menghindarkan diri dari sifat, sikap, kelakuan yang seperti ini. Wajib hindarkan. Karena sangat menyebalkan. Sangat tidak disukai oleh siapapun. Apalagi Allah, kita aja manusia nggak suka. Hijrah itu tampakan dari hati, dari mulut, dari kelakuan. Yang namanya iman tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Yuk, saya mengajak Anda, tetangga saya orang Permata. Yuk pada hijrah. Dimulai dari pakaian, Anda mengenakan hijab. Kemudian ngomong jadi orang benar. Kelakuan jadi orang benar. Kita terapkan ini dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Karena kita nggak keluar. Lalu keluar lingkungan, di RT, di RW, di masyarakat. Insya Allah berpegangan tangan satu dengan yang lain. Niatkan hijrah yang baik. Sesuai aturan agama. Bukan menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membidah-bidahkan orang. Tapi saya mengharapkan ridhonya Allah. Itu hijrah yang benar. Tujuannya hanya libtigoi mardotillah. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Nomor Berikutnya, Mah. Tok. Ini saya pilih yang berbeda ya, Mah. Karena ada yang mirip-mirip tanyanya. Mangga. Ya. Mah izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang berhijrah untuk bekerja di luar rumah, sedangkan kita meninggalkan tugas kita sebagai ibu rumah tangga di rumah? Oke. Silakan. Rasul bersabda, pintu rezeki ada 10, 8 diantaranya adalah bekerja. Mau laki-laki kayak mau perempuan bekerja di luar rumah tidak dilarang. Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'illah. Bukankah yang namanya sofa marwa itu adalah kerjaan daripada Siti Hajar? Siti Hajar kan perempuan. Lihat oleh Anda. Nabi Adam, suami Siti Hajar pergi ke Palestina. Menjabar luaskan agama atas perintah Allah. Siti Hajar punya bayi yang masih sangat kecil. Susunya habis, perbekalan minum habis. Dia haus, anaknya kehausan. Dia perempuan yang bernama Hajar tidak tinggal diam. Dia lari ke sofa nyari air gagal. Bangkit lari ke marwah nyari air gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Artinya siapapun kita. Baik Anda laki-laki maupun perempuan. Di alam dunia wajib bekerja, berusaha maksimal. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Karena kegagalan pasti ada. Hasilnya sumur jam-jam. Kalau seorang perempuan bekerja keluar rumah. Sementara katanya suami diurusin orang. Suaminya juga pasti keluar rumah kan kerja. Kan yang namanya kerja kan 24 jam. Taruh deh Anda dari Depok misalnya kerja di Jakarta. Berangkat jam 6 naik kereta. Kan dari jam 4 Anda udah bisa nyiapin. Nyolokin nasi baru. Bikin telur kayak bikin mie. Bisa. Anda pulang sampai ke rumah jam 6, jam 7 malam. Bisa nyuci di giring, jemreng. Nyuciin piring. Bayarin suami dengan baik. Yang salah mana? Istri kerja di kantor. Kebutuhan keluarga, suaminya pembantu. Yang nyapu, yang ngepel pembantu, yang nyuci, yang diska pembantu, ngeberesin lemari juga buat pembantu, ngeberesin spray pembantu, belanja juga pembantu, nyuci baju suami pembantu, masakan yang suami doyan juga pembantu. Lama-lama pembantunya buat suaminya. Ini yang salah. Jadi kita ini harus tahu porsi. Walaupun kita kerja di luar, tidak harus semuanya merasa paling capek. Resiko ditanggung penumpang. Kenapa lu kerja di luar? Lihat Siti Hadijah. Anda lihat dalam Ad-Duha 8. Wa wajadaka a'ila fa'agna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan.
Siti Hadijah yang kaya raya tidak pernah menghina suaminya, yang penghasilannya di bawah dia, bahkan pernah jadi pembantunya, pernah jadi pegawainya, SPG-nya, tidak dihina. Ayat ini menyatakan Siti Hadijah rela mengorbankan kekayaannya buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamnya. Tuh, itu perempuan. Kalau kita sebagai perempuan kerja di luar, resiko sebelum kerja. Ngapain dulu? Taruh deh dari tadi, bangun jam 4. Anda siapkan, makan, bikin nasi uduk, nyuci beras 2 liter, masukin salam, masukin sereh, masukin kara, aduk, pakai garam, colokin. Anda tahajud 2 rakaat udah mateng. Bikin bihun berapa susahnya? Saya ngomong itu yang saya kerjakan. Nggak saya ngomong. Saya memulai dengan diri saya. Sesibuk bagaimanapun saya nggak pernah yang namanya anak-anak. Saya punya anak 4, dimasakin orang, suami tetap saya ngurusin. Karena saya tahu resiko. Jangan anak mengasihani diri sendiri. Saya kan kerja capek. Ngapain lu kerja di luar? Kalau Anda tidak mau ngandung resiko, Anda kerja di rumah. Jualan uduk, jualan gado-gado, jualan apa kek, sewain tenda, buka bengkel motor kek. Kan bisa, duit dapat, suami keurus. Jadi salah kalau Anda bela diri, saya bekerja. Makanan suami nggak diurusin, ngapain lu kerja di situ? Kan buka toko, bikin kue, bikin makanan enak dijualin. Bahkan maaf, hasilnya lebih banyak daripada ngantor yang sebulan sekali. Ini kenyataan. Jadi tidak bisa kita bela diri. Saya kerja di kantor, sibuk, suami nggak keurus. Ya resiko lo punya laki, kenapa kerja? Gitu. Jadi tetap tidak ada bela diri. Boleh perempuan kerja di luar, boleh itu buktinya. Bagaimana yang namanya Siti Hajar, bagaimana Siti Hadijah, bagaimana yang namanya Ummu Salamah, bagaimana yang namanya Rubiah Al-Adawiyah, itu kan pada kerja mereka. Tapi mereka bisa ngatur. Pergi ke kantor dengan pakaian yang bagus, jangan sampai menampakkan aurat Anda. Pergaulan yang baik dengan teman laki-laki sekantor. Jangan mau pulang bareng dengan laki-laki orang lain, apalagi udah menikah. Dibonceng motor misalnya barengan, apalagi pegangan ketemu gajlugan. Bahaya itu, setan datang. Jadi tidak ada pembelaan, walaupun Anda bekerja di luar, yang penting suami ridho, sebagai istri bisa bawa diri, jangan selengean, jangan centil, ada masalah jangan ngadu sama orang lain yang laki-laki, karena ini mengundang perzinahan. Hati-hati. Saran saya, Anda sebelum berangkat, siapkan rumah makanan buat suami. Kemudian juga pulang kerja, tidak susah kok. Saya ngalamin sendiri. Pulang kerja, beli sayuran, atau apa yang bisa sekarang mah. Di warung-warung di Indomaret segala macam. Bawa pulang ke rumah. Jadi malam-malam bisa kita ngoseng-ngoseng apa, bikin semur. Selama kita yang bisa ngatur waktu, beres. Bukan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Begitu. Saya bukan menggurui, tapi itu pelajaran buat Anda yang masih muda, itulah yang saya lakukan. Sesibuk bagaimanapun, tetap urusin suami prioritas utama. Oke, silakan nomor berikut. Berikutnya ya, Ma. Mangga. Ma mau bertanya, hijrah itu apakah berhubungan dengan hidayah yang Allah berikan kepada umatnya? Dan apakah orang yang belum atau susah berhijrah karena terlalu banyak maksiat selama hidupnya? Syukran. Oke. Apakah hijrah berhubungan dengan maksiat? Tidak. Buktinya, para sahabat Nabi dulu kan itu sebelum Islam datang. Mereka itu kan musyrikin Quraisy. Di zaman jahiliyah, zaman yang rusak. Datang Islam, diterangkan kepada mereka. Mereka buktinya pada hijrah. Jadi tidak menentukan. Tapi dibuka nggak hati mereka. Terbuka nggak hati mereka. Karena begini, yang namanya hidayah, itu kadang datang sendiri, kadang harus dicari, kadang mencarinya harus benar-benar maksimal. Itulah hidayah. Termasuk hidayah buat hijrah. Makanya orang yang hijrah itu dapat nilai yang sangat tinggi. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'dhamu darajatan indallah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, nilai mereka sangat agung di mata Allah. Masya Allah.
Cuman, punten. Yang namanya hidayah, hijrah. Itu wajib dirawat dan dipelihara. Boleh jadi sekarang datang hidayah untuk hijrah. Karena nggak dirawat, itu kabur lagi. Udah pakai kudungan, buka lagi. Udah rajin ngaji, ente deui. Udah rajin sholat malam, molor lagi. Kenapa? Hidayahnya, hijrahnya nggak dirawat. Ibaratnya begini, saya beli pohon. Tentu dong cari yang baik. Sebaik bagaimanapun pohon, kalau sampai di rumah saya geletakin, nggak disiram, nggak dipupuk, nggak dirawat, nggak diperhatikan. Mau ketendang kucing, kayak ketabrak motor, gue diamin. Saya tanya kepada Anda, apakah pohon yang saya beli tadinya indah dan sangat bagus, sangat subur, tetap bagus subur atau rusak? Rusak. Berbeda, begini, saya ambil contoh. Saya ceramah di Tangerang. Beberapa kali makan di rumah makan. Yang ketiga di rumah makan itu saya makan. Masya Allah dengan panitia. Itu ada pohon tegeletak. Udah 3 kali saya ke situ, artinya udah 3 bulan karena saya punya pengajian bulanan. Ngegeletak aja tuh di samping musola. Udah 3 kali gue liatin. Pas yang bulan yang keempat. Saya bilang sama anak-anak pelayannya. Dek, yang punya restoran ini siapa? Dibilangin Ibu Anu. Boleh nggak saya ketemu? Boleh. Saya ketemu dia. Girang tuh yang punya restoran. Ibu maaf ya Bu. Saya ini kali keempat datang ke restoran Ibu. Ibu sini deh, saya tuntun. Dibawa ke samping musola. Karena emang lega banget itu saung-saungnya. Kenapa sih mah? Kata yang punya restoran. Ini pohon Ibu nih beberapa pohon pating geletak. Jadi ada yang udah tanahnya nggak ada, udah miring, udah dengdek. Wah udah kerontang. Sayang banget saya kasihan ngelihatnya. Saya bilang, Bu, boleh nggak? Kalau Ibu nggak disayang, nggak dirawat lagi, boleh nggak di pohonan Ibu ini saya bawa pulang? Ya Allah Mama, kalau pengen pohon mah saya beliin. Bu, bukan pengen pohon. Saya mah tidak tega ini pohonan pating geletak. Udah 4 bulan saya bolak-balik ke sini nih. Karena bulanan saya di sana ngajak. Ya Allah Mama ambil semua. Yang di depan juga yang bagus kalau Mama mau. Biarin, saya mah gampang. Enggak Bu, saya emang selamitan amat enggak. Ambil yang kering. Pendeknya, saya masukin ke mobil, itu ada 4 pot yang sudah pating geletak, 4 bulan saya bawa pulang. Dibawa ke rumah sama Kong Namin itu tukang kebun saya. Ditaruh di pot, dipupukin, dirawat, disiram. Masya Allah. Sebulan, udah mulai tumbuh tunas. Sekarang sudah pada subur. Artinya apa? Kalau ada setitik hidayah datang kepada kita untuk kita perbaikan diri untuk hijrah. Dirawat dengan pengajian, dirawat dengan ceramah agama, dirawat dengan zikir, dirawat dengan bergaul dengan orang baik, dengan mendengarkan ayat Al-Quran. Insya Allah akan tumbuh bahkan tunas kayak pohon saya yang nemu di restoran. Makanya ini perlu perawatan. Sekali lagi, perlu perawatan. Tanpa dirawat bisa hilang. Anda silahkan lihat. Di dalam surat Al-Baqarah 272. Laisa alaikum hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kamu yang berhak berikan hidayah, tapi Allah berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hidayah hak prerogatifnya Allah, tapi kalau hidayah sudah ada kita tangkap, kita rawat, kita pelihara. Ibarat pohon yang saya gambarkan tadi. Begitu caranya. Merawat hidayah agar kita hijrah ke arah yang lebih baik. Monggo nomor berikut. Berikutnya mah. Mangga sok. Dari Ibu Rina. Bagaimana menanamkan rasa istiqomah untuk anak-anak mah? Kadang disuruh sholat suka tidak mau. Terima kasih mah. Oke. Bagaimana anak-anak biar istiqomah? Karena susah. Oke. Peribahasa orang Padang mengatakan, Allah bisa karena biasa. Seseorang hidupnya, gaya hidupnya tergantung kebiasaan. Sikap perilaku kita semua tergantung background kita. Punten. Kalau ada keluarga yang dalam keluarganya ngomongnya lemah lembut, itu anaknya pada lemah lembut.
baik satu dengan yang lain. Ada orang yang ngomongnya kenceng kayak saya karena ada healer di rumah bapak saya. Itu kan susah ngomong pelan-pelan, background kita. Kalau ada keluarga emak bapaknya berantem mulu, itu anak udah gedenya berantem mulu. Kalau ada keluarga nih anak dikit-dikit disalahin sama emaknya, nggak pernah ada bernya salah mulu. Nanti anak udah gede nyalahin orang kerjaannya mulu dan seterusnya. Nah, bagaimana biar anak-anak kita istiqomah dalam ibadah? Tanamkan semenjak dini bahwa ibadah merupakan kewajiban. Tanamkan semenjak dini hidup di alam dunia karena Allah. Tanamkan semenjak dini tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama buat ibadah hablum minallah. Yang kedua buat muamalah hablum minanas. Nah, dari kecil kalau dia anak laki-laki, ayo yuk ke masjid, ajan tuh, maghrib, ayo ke masjid, isya, ayo ke masjid, subuh. Selalu begitu. Misalnya kalau saya dibiasakan dari maghrib sampai isya semua baca Quran. Biasakan, itu biasa. Kalau sudah mantap iman dalam dada dia, biasa kebiasaan ibadah tadi, pergi kemanapun dia tetap akan melakukan kebiasaan tadi. Asal ada 4 faktor yang menjaga seseorang. Yang memberikan warna kepada seseorang. 1, keluarga. 2, sekolah. 3, lingkungan. 4, tontonan dan bacaan. Dalam keluarga dibiasakan untuk durcong. Tiap beduk langsung sholat. Misalnya, kalau orang Sunda namanya durcong. Kapan baca Quran? Nah, kapan belajar? Kapan nonton TV? Masukin ke sekolah yang islami. Di Depok ini banyak banget sekolah yang islami. Kalau sekolah umum, SD aja, misalnya jam 12 pulang. Yang islami makan, di Alhamidiyah, di Al-Awabin, di An-Nida dan seterusnya, itu teman-teman saya doang. Masya Allah. Itu masuk 7:30, pulang jam 4, 4:30, sembahyang lohor di sekolah, makan siang di sekolah, sembahyang asar di sekolah. Jadi anak udah tenang tuh. Udah banyak yang melekat di otaknya. Itu akan terbiasa. Nah, yang ketiga lingkungan. Sangat dominan demikian warna. Kita harus tahu dengan siapa dia berteman. Yang keempat, tontonan dan bacaan. Jadi, 4-4-nya wajib kita jaga. Di rumah dibiasakan untuk ibadah, sholat, dan seterusnya. Bagaimana anak kita mau sholat ke masjid, bapaknya aja nggak pernah ke masjid. Dur maghrib, emaknya teriak, sholat, sholat. Emaknya nonton TV, bagaimana anaknya mau sholat? Makanya contohin oleh kita. Bukankah peribahasa mengatakan mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu sampai kiamat nggak hilang tuh gambaran. Makanya biasakan semenjak kecil, insya Allah terbiasa. Sekolahkan sekolah islami, berikan lingkungan yang baik, dan ibu kontrol tontonan dan bacaan. Memang ini berat, tapi anak amanat titipan dari Allah yang wajib kita pertanggungjawabkan sampai di yaumil akhir. Begitu insya Allah mudah-mudahan. Mangga. Boleh satu lagi ya, Ma? Mangga. Sebentar, Ma. Ini, ada yang mau bertanya, sepertinya ini pertanyaan sedang booming katanya, Ma, tentang khilafah. Ya. Apakah ini termasuk hijrah, Ma? Khilafah ini? Gitu, Ma. Memang kenyataan. Khilafah itu jelas di Quran, di hadis Nabi. Memang betul. Artinya kita umat Islam harus betul-betul meyakini bahwa ini memang ada. Makanya perbaiki kehidupan kita, perbaiki ibadah kita. Perbaiki pola berpikir kita, perbaiki cara berpakaian kita, perbaiki ibadah kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita akan semakin baik. Ini hijrah memang betul. Yakinkan memang itu ada. Dalam sejarah. Dari dulu Nabi banyak sekali bercerita tentang ini. Oke, silakan, masih ada yang lain? Ada yang lain? Enggak? Terakhir ya, Mas, satu lagi ini dari Ibu Enti Dahlan. Mama Dede, bagaimana kalau seorang istri dengan ridho suami boleh bekerja, apakah rezeki yang didapat istri akan mendapat ridho Allah juga? Bagaimana? Untuk suaranya. Bagaimana kalau seorang istri dengan ridho suami boleh bekerja? Apakah rezeki yang didapat
istri akan mendapat ridho Allah juga, mah? Istri mau bekerja di luar rumah, suaminya ridho. Apakah rezeki yang diperoleh diridhoi oleh Allah? Betul. Tapi maaf, yang namanya istri dikasih ridho sama suamimu tetap seperti mana tadi jawaban saya. Jaga penampilan, jaga pakaian, jaga pergaulan, jaga gaya hidup Anda. Tapi walaupun suami Anda ridho, Anda tahu diri. Anda itu posisinya sebagai istri. Tetap aja jangan semua diserahkan sama pembantu. Walaupun suami ridho, dalam tanda kutip, tekankan oleh saya. Walaupun suami ridho, kapan dapat pahalanya? Oke? Ya. Kapan melayani suami? Orang yang banyak diurusin istri dengan anak yang dicuekin sama istri, walaupun suaminya ridho, kedekatan batinnya akan berbeda. Coba kalau suami Anda makan dipasakin oleh istri, dilayanin sama istri, duduk dekat suami, diadepin lagi makannya, nyuapnya, seperti bercanda dan seterusnya. Lebih mesra, hati makin dekat, berbeda dalam tanda kutip. Yang masak pembantu, yang nyuciin pembantu, laki makan, rumah di mana? Kapan dekatnya? Boro-boro hati dekat, badan aja kagak dekat. Jadi walaupun memang suami ridho, tetap kita sebagai istri harus tahu saya siapa, fungsi saya apa, kapan dapat pahalanya. Itu menentukan ridho daripada Allah. Karena belum tentu walaupun suami ridho, kalau kelakuan Anda tidak baik, mungkin di kantor pergaulan kurang baik, atau kerjaannya kurang baik, tetap Allah tidak ridho. Mangga. Masih ada? Kami rasa cukup, mah, mungkin berhubung waktu. Mangga. Ya, alhamdulillah jawaban dari Mama semoga memberikan pencerahan kepada ibu-ibu sekalian yang bertanya. Berhubung waktu yang sudah tidak memungkinkan, maka sebagai penutup kami mohon Mama Dede untuk menutup dengan doa, mah. Kami persilakan. Baik pemirsa, kita sama-sama angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang salihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan virus corona ini segera pergi, agar kami bisa ngaji sebagaimana sedia kala, agar kami bisa hidup sebagaimana normal biasanya, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengabulkan doa kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah sebagai manusia biasa, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.